itu pengantar saya untuk pertemuan ini. Pak Pran akan menyampaikan sesuatu karena Enggak, Pak nanti Pran aja, tidak Pak. lama-lama. Enggak usah, enggak Oh, usah. sudah. Ya, Saya baik. tak ngikuti aja. Ya, baik. Nah, di LMS Anda dapat mari kita lihat sebentar. Ya, di LMS ini ya, minggu 6, minggu 7, analisis wacana dan analisis wacana kritis. Berikut ini diberikan beberapa tulisan tentang analisis wacana dan analisis wacana kritis. Ini merupakan kajian nota linguistik di abad 21, ya. Jadi ada beberapa tulisan yang perlu Anda unduh, kemudian Anda pelajari, ya. Kemudian Anda juga saya minta untuk melihat video, ya. Video pertama, sejarah singkat analisis wacana dan konsep dan contoh analisis wacana. Nah, apakah Anda sudah membaca dan sudah melihat video itu, videonya? Silahkan, gimana? Anda sudah melihat videonya? Belum ya? Oke, kalau belum, sekarang kita ulangi saja. Saya beri waktu sekitar 10 menit sampai seperempat jam. Silahkan Anda putar dulu yang video pertama, kemudian diikuti video kedua. Nanti kalau ada persoalan-persoalan yang tidak Anda pahami, Anda catat, bisa kita diskusikan. Ya, bisa kita diskusikan. Baik, silahkan. Silahkan dilihat dulu. Halo semua, kembali lagi di Cafe Eva Institute. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis wacana di bagian pengantar. Oke, untuk kali ini mungkin kalian bisa subscribe terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas tentang analisis wacana itu apa sih? Nah, mungkin kita mulai dari pengantar analisis wacana bagian pertama dulu ya. Jadi, analisis wacana itu suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks seperti halnya konteks sosial, budaya yang tercermin dalam teks yang muncul. Jadi, bisa dikatakan bahwa analisis wacana itu bukan hanya melihat dari sisi kebahasaannya saja, tapi juga melihat sisi-sisi yang di luar kebahasaan seperti sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Sejarahnya sendiri, analisis wacana ini muncul pertama kali karena Zelig Harris tahun 1952. Dia menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Nah, ia bertujuan memberikan suatu cara untuk mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dan cara-cara teks dikombinasikan dalam gaya dan style yang khusus. Jadi dulu Zelig Harris ini tidak hanya melihat linguistik itu sebagai suatu bahasa atau alat komunikasi saja, tapi si Harris ini juga melihat linguistik itu sebagai sebuah tools untuk mengamati, mencermati fenomena-fenomena sosial kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Karena kalau melihat dari perkembangan ilmu bahasa di tahun 50-an itu ya, itu sudah cukup maju, sudah ada muncul berbagai istilahnya perpaduan dari berbagai keilmuan sehingga semua keilmuan itu berkembang. Dan di sini
Haris mencoba untuk melihat linguistik sebagai suatu alat yang melihat lebih dari hanya sekedar komunikasi. Lalu setelah Haris mengenal analisis wacana, kemudian muncul Van Dijk. Nah, ini tokoh analisis wacana, itu Van Dijk itu sangat terkenal sekali. Si Van Dijk mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana itu bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Nah, maksudnya si Van Dijk itu sebuah wacana itu memang tidak langsung muncul dalam sebuah komunikasi itu. Misalkan ketika ngomong sesuatu itu bukan dimaknai sebagai makna literal, tetapi ada makna kontekstual yang muncul setelah komunikasi itu berlangsung. Oke, jadi misalkan kalian melihat wacana atau pemberitaan di media massa, bukan berarti pemberitaan tersebut hanya sekadar informasi belaka, tapi ada beyond the meaning dari suatu pemberitaan tersebut. Nah, itu kajian di komunikasi itu banyak sekali ya, dan kalian bisa mencoba membandingkan satu berita itu satu informasi berita dengan berbagai media massa, itu pasti wacananya berbeda karena memang ada hubungan tidak langsung yang tidak terlihat. Itu versinya Van Dijk. Kemudian Firth itu analisis wacana itu memahami wacana perlu memahami makna apa yang dikatakan atau dituliskan seseorang tentang konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Jika tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa tahu maksud dari suatu teks. Nah, ini agak berbeda dengan Van Dijk dan Haris. Ya, memang ini perkembangan dari Haris. Si Firth ini mengatakan bahwa untuk memahami wacana itu memang perlu adanya pengetahuan terkait dengan konteks situasi kultural yang dimaksud. Dalam arti ketika kita ingin memahami suatu wacana dari seseorang yang di luar kultur kita, mungkin kita akan merasa kesulitan. Contoh sederhana, mungkin ketika kita mendengar kosakata jancuk gitu ya, itu kalau bagi orang di luar Surabaya mungkin itu terkesan kasar, wacana yang kasar. Tapi kalau misalkan bagi orang Jawa sendiri, orang Surabaya sendiri, mungkin itu menjadi sebuah sapaan yang menunjukkan keakraban. Nah, disinilah maksud dari tujuan memahami konteks situasi dan kultural. Jika kita nggak memahami konteks situasi dan kultural, itu akan menimbulkan miss terkait dengan pemaknaan atau upaya memahami suatu wacana. Contoh kasus yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, seorang teman dari Korea itu tilik bayi ke teman yang lain, orang Indonesia, dan dia mengatakan kepada si orang tua yang baru melahirkan itu, dia mengatakan kepada bayinya, bayimu lucu seperti anak anjing. Nah, seorang bayi dikatakan seperti anak anjing. Nah, bagi orang Indonesia mungkin itu suatu hal yang menghina, tapi bagi orang Korea, anak anjing atau papi itu sesuatu hal yang lucu, imut. Tapi di sini anjing itu konotasinya negatif, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk karena dinilai haram. Nah, disitulah konteks situasi dan kultural sangat bermain dalam melihat suatu wacana. Itu bagi Firth itu seperti itu. Lalu kemudian bagi Halliday, hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks sehingga kedua hubungan tersebut mempengaruhi pengguna bahasa dalam suatu teks. Nah, ini berbeda lagi dengan sebelumnya ya. Jadi bagi Halliday itu ketika seseorang atau penutur itu memahami suatu konteks situasi dan konteks budaya, si penutur itu pasti akan memunculkan atau konteks-konteks itu akan mempengaruhi si penutur dalam menggunakan bahasa. Itu versinya si Halliday. Nah, dengan kata lain, dari kesimpulan yang berbagai macam tadi, bukan kesimpulan, dari pernyataan orang-orang
ahli di bidang analisis wacana, itu bisa disimpulkan bahwa analis wacana itu kemudian melihat apa yang terjadi saat orang memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa. Dan dengan kata lain, jadi analisis wacana adalah suatu upaya memahami orang menggunakan bahasa berdasarkan dari pengetahuan-pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu berdasarkan dari konteks, situasi, kultural, dan hal lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu Baik. part pertama terkait dengan Anda sudah pengantar analis melihat wacana. videonya ya, Jika apakah mungkin sudah sampai kalian video 2 atau masih video 1 ya. Yang jelas apa yang Anda peroleh, informasi apa yang Anda peroleh dari video itu, lalu adakah persoalan dengan analisis wacana? Kalau ada silakan sampaikan ya, nanti kita diskusikan bersama. Dari Dimas, apa yang kamu temukan dan ada masalahkah yang muncul di sana? Baik Pak, untuk analisis wacana itu kan kalau sebenarnya saya sudah membaca satu artikel yang ada di tautan dari punyanya Prof. Praptomo ya, itu Hartomo terkait Pariyadi. ya itu terkait apa itu wacana, bisa lanjut ke analisis wacana sampai juga analisis wacana kritisnya. Mungkin kalau dari yang sudah saya baca dan tadi diperkuat dengan video itu, untuk wacana ini kan tingkat paling tinggi dalam eh, kebahasaan setelah paragraf itu ya Pak. Kalau di Dua kalimat ya. setelah kalimat ya, maaf, setelah kalimat dari tingkatan kebahasaan. Nah, untuk analisis wacana ini saya pahami kalau wacana itu tidak hanya dari macam-macam, termasuk kalau misalkan yang sekarang ini mungkin seperti stand up komedi yang bertujuan untuk hiburan, podcast juga mungkin itu menjadi salah satu bentuk wacana apa ya, salah satu bentuk wacana mutakhir ya Pak, yang berkembang dalam zaman ini. Nah, kalau untuk fokusnya sendiri, ini juga menjadi apa ya? Pengen saya konfirmasi, apakah kalau misalnya yang saya baca dan saya tonton kan berfokus pada konteks dan juga eh, apa namanya lingkupnya lebih luas, nggak cuma tentang suatu teks atau pembahasan bahasa ya, tapi juga mengarah ke sosial, politik, budaya yang berkembang juga. Kayak tadi di video kan juga dicontohkan misalkan penggunaan satu kata dalam wacana. Kalau misalkan di Surabaya, eh, kata tersebut itu merupakan bentuk atau istilah suatu kedekatan antar personal orang. Tapi kalau misalkan di luar Surabaya atau luar konteks, misalkan yang orang tahu kalau kata itu kata kasar, itu kan menjadi apa namanya berbeda konteks lagi. Sama juga kayak tadi yang kalau di video ada satu contoh konteks lagi terkait orang Korea yang mengunjungi kelahiran temannya yang menyebutkan anaknya lucu seperti anak anjing. Nah, kalau di Indonesia kan itu kan kalau misalkan apa namanya disebut anakmu lucu seperti anak anjing, kan ada rasa ingin memukul dan segala macam. Tapi kan itu apa namanya satu bentuk wacana konflik. Berarti yang saya ingin tanyakan, unsur konteks dalam satu wacana itu eh, sangat kuat dan lebih dari apa namanya? Apakah hanya eh, konteks sosial politik itu sudah eh, konteks tingkatan paling tinggi dalam satu bahasa itu gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, menarik itu yang kamu sampaikan. Anakmu lucu seperti anjing gitu ya. Itu kalau orang di sini marah itu. Tapi kalau orang di luar negeri tidak ya. Karena memang apa nilai-nilai budaya atau pandangan-pandangan masyarakat tentang anjing itulah yang menentukan ya. Sebagian masyarakat kita berpandangan yang apa anjing itu untuk dimakan, ada yang begitu. Tapi ada juga sebagian yang anjing itu
eh, itu tidak boleh, ya, tidak boleh itu. Bahkan berdekatanmu juga tidak boleh gitu. Tetapi bagi orang-orang Eropa, ya, anjing itu peliharaan di rumah, ya, bahkan mereka juga naik ke tempat tidur, tiap hari juga dimandikan, jadi seperti keluarga sendiri begitu, ya. Nah, apa yang ada di pikiran mereka tentu akan mempengaruhi dan itu akan menjadi konteks budaya, ya. Ketika pandangan individu dan pandangan masyarakatnya itu sama seperti itu, maka itu menjadi konteks budaya dan itu nanti akan mempengaruhi pemaknaan, ya, pemaknaan dari tuturan tadi. Ketika anakmu mirip seperti anjing gitu, mirip seperti anjing itu menjadi data semiotiknya, ya, menjadi data semiotiknya dan itu kemudian akan dihadapkan pada konteks budaya masyarakatnya. Ketika konteks budaya masyarakatnya orang-orang Korea gitu yang nilainya positif tentang itu, ya tidak masalah gitu. Tapi ketika konteksnya adalah konteks orang-orang di sini, barangkali ya itu bisa ketersinggungan itu, ya, bisa menjadi suatu ketersinggungan. Satu contoh lain misalnya, Dimas, ya, tadi kamu hampir hampir menyinggung, tetapi tidak kamu katakan itu. Orang Surabaya bilang satu kata apa itu? Eh, Jancuk. Ganjo, ya. Ya, Mm-mm. saya dan Pak Pran itu waktu S3 di Malang itu, ya. Di Malang itu masyarakatnya banyak juga yang budayanya terpengaruh budaya Madura, ya. Orang-orang Madura itu boleh dikatakan kalau bicara ceplas-ceplos dan to the point gitu. Tapi mereka punya suatu kebiasaan yang agak berbeda dengan etnis lain sebagai penanda keakraban, kedekatan, gitu ya. Kalau seseorang itu sudah sangat dekat dengan mereka, maka mereka ketika bertemu itu isinya adalah makian gitu. Wah, asu bajingan kon piye kabare, ora tau ketok modar apa kepiye gitu. Tapi ketika dia bicara itu menunjukkan bahwa orang yang dan mitra bicaranya itu sangat dekat gitu loh. Jadi kalau sudah dimaki begitu dia senang sekali. Dua-duanya satu pemahaman bahwa ungkapan kata-kata itu semakin keras itu semakin menunjukkan kedekatan gitu. Lain ketika setelah sekian lama tidak bertemu lalu entah ada peristiwa apa, dua teman tadi bertemu dan dia hanya mengatakan apa kabarmu gitu. Jadi tidak lagi pakai makian tapi apa kabarmu gitu. Bukankah itu standar, ya, formal, sopan gitu ya. Tetapi justru orang akan ketakutan. Wah, ini berarti sudah tidak dekat ini. Ini berarti ada sesuatu ini. Jangan-jangan di punggungnya ada celurit ini. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi memang nilai kesopanan itu juga terikat oleh budaya. Ya, di budaya kita itu tidak sopan, tapi di budaya lain itu, ya, ukuran parameternya kedekatan gitu, ya. Nah, itulah betapa pentingnya konteks, ya, konteks budaya. Ketika kode-kode di dalam bahasa tadi itu dikaitkan dengan politik, kekuasaan, ideologi gitu, maka kita harus pakai konteks ideologi gitu loh. Nah, kalau ideologi itu dalam pengertian luas itu bisa masuk ideologi, ideologi ekonomi, ideologi budaya, ideologi agama, ya, ideologi yang lain-lain gitu ya. Sehingga ketika kamu berhadapan dengan teks iklan misalnya, teks iklan, itu kamu akan pakai ideologi ekonomi, ya. Jadi memang semua bersumber dari ideologi-ideologi besar seperti ideologi kapitalis, komunis. Lalu kalau Indonesia juga ada ideologi apa? Ideologi Pancasila gitu, ya. Tentu pertimbangannya adalah lima sila dalam Pancasila itu yang diterapkan dalam dunia bisnis. Ketika di dalam iklan itu satu institusi perusahaan, ya, yang mengiklankan itu memberikan suatu tawaran di mana semua orang bisa berkesempatan untuk mendapatkan produk itu, gitu kan? Nah, maka itu bisa dikaitkan dengan keadilan sosial, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu. Dulu salah satu iklan penerbangan milik Adam Air atau apa itu yang
Sekarang tiket pesawat sudah murah, semua orang bisa naik pesawat gitu. Nah, itu keadilan untuk semua itu, ya. Tapi kalau tiketnya mahal-mahal, hanya golongan menengah ke atas yang bisa naik pesawat, ya itu kapitalis, ya, orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, nanti pengkaitannya akan di sana. Semiotiknya itu akan menghubungkan dengan yang dilambangkan dan yang melambangkan itu dengan konteks ideologi apa, begitu, ya. Oke, nah justru disitulah nanti, Dimas, perbedaan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis, ya. Kalau analisis wacana itu berkembang pada bidang linguistik. Jadi tolak ukurnya adalah objek kajian linguistik yang tatarannya di atas kalimat, ya. Dan pendekatannya pendekatan formal. Pendekatan formal itu mengkaji aspek-aspek kebahasaan yang ada dalam teks, ya. Jadi mencari bentuk, pola, fungsi, ya, seperti itu, ya. Dan tidak memperhitungkan konteks di luar teks. Jadi hanya konteks dalam teks saja. Tapi kalau analisis wacana kritis itu akan menghubungkan dengan pikiran penulisnya, pikiran pembacanya, konteks sosial yang dianut masyarakatnya, konteks budaya dan yang ada di luar teks itu. Sehingga ada istilah intertekstualitas, gitu ya, antar teks, ya. Bahkan pemaknaannya nanti juga mempertimbangkan teks-teks lain gitu, teks-teks lain gitu. Misalnya, ketika kita menganalisis fenomena kebahasaan, ya, gaya bahasa misalnya, ada metafora, ada eufemisme, ada litotes, ya, dan lain-lain, gaya bahasa, ya, di mana dengan ekspresi bahasa tertentu kita bisa menyamarkan, bisa membuat sopan, bisa membandingkan dan yang lain-lain, ya. Ketika fokus kajiannya dalam suatu teks itu masalah gaya bahasa dan hasil yang dihasilkan adalah ketemu macam-macam gaya bahasa, itu adalah analisis wacana linguistik, ya. Itu analisis wacana linguistik karena tidak membutuhkan konteks-konteks lain di luar teks itu, ya. Semata-mata hanya dari fakta data kebahasaan yang ada di situ, ya. Itu. Tetapi ketika misalnya eh, kamu berhadapan dengan, tadi kamu menyebut stand up comedy, gitu ya. Stand up comedy itu adalah juga teks lisan, bahasa yang digunakan dalam humor, gitu kan. Nah, kebetulan ada itu tokoh muda, siapa itu yang sangat kritis pada pemerintah itu? Siapa itu? Orangnya besar, tinggi besar itu. Dia sangat kritis itu, ya. eh, Dia selalu mengatakan dengan semiotik tertentu, ya, si Raja Jawa ini, ya, si Raja Jawa ini, wah, macam-macam. Nah, si Raja Jawa ini kan kode, ya, kita harus mencari makna itu dalam teks lain, gitu kan, teks lain yang muncul, gitu. Kemudian kita harus melihat konteks masyarakat Jawa, Raja Jawa itu siapa. Nah, ternyata bukan sultan yang dimaksudkan, gitu, tapi presiden misalnya. Ada yang menginterpretasikan itu. Lalu ketika dia menggunakan ungkapan si Raja Jawa itu akan crash landing begitu. Nah, kita kan, loh, si Raja Jawa ini naik pesawat kah gitu? Padahal enggak, ini beritanya enggak naik pesawat gitu. Berarti apa? Oh, masa jabatannya hampir berakhir, ya. Masa jabatannya, dan dia bilang crash landing. Nah, itu metaforik gitu. Kita bisa bisa pesawat yang landing dengan apa? Dengan menabrak atau dengan ini. Nah, itu artinya dia dia punya perspektif dalam mengatakan bahwa Jokowi tidak mudah ketika sudah turun dari jabatan presidennya gitu. Nah, di situ kan kita harus tahu konteks ideologinya. Ya, kita harus tahu kognisi sosial masyarakat sekarang ini terbelah, ya. Ada yang mendukung, ada yang membenci, ada yang netral, tidak peduli sama sekali. Tapi ketika muncul kode crash landing itulah kode semiotik yang harus kamu tangkap. Artinya itu dikaitkan dengan situasi sosial politik di Indonesia. Nah, itulah konteks konteks ideologi. Nah, kalau kajiannya sampai ke sana itu menjadi analisis wacana kritis. Karena bidang itu dikaji juga oleh ahli-ahli ilmu sosial.
Bidang itu juga digaji oleh ahli-ahli ilmu komunikasi, ya. Mereka orang-orang jurnalistik, ya. Mereka orang-orang media, gitu kan. Dan topik itu juga digaji oleh orang-orang politik, ya. Nah, kamu sering menonton di televisi bagaimana para pakar politik itu saling berdebat, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya, segala macam itu. Nah, itu nanti akan menjadi rujukan ketika menganalisis suatu teks, gitu. Jadi ingat tadi perbedaan yang mendasar, ya. Ketika suatu teks itu dibedah dan hasil akhirnya hanya berupa kajian fenomena kebahasaan di situ, tanpa mengaitkan dengan konteks di luar teks itu, maka itu semata-mata analisis wacana, discourse analysis, yang berkembang di bidang linguistik. Karena apa? Karena objek kajian linguistik itu yang selama ini ada bunyi, ada kata, ada frasa, glosa, kalimat, kemudian wacana. Nah, itu formalisme bahasa seperti itu, ya. Itu. Tetapi ketika itu dikaitkan dengan kontennya, sesuatu yang di belakang penggunaan bahasa itu. Jadi bahasa dalam hal ini dimanipulasi, ya. Bahasa itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, ya. Baik dua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra, bahasa itu digunakan untuk kepentingan menyampaikan ide gagasan politik mereka, gitu. Nah, kalau sampai ke arah situ, ya itulah nanti analisis wacana kritis. Kita bisa membedahnya dengan berbagai teori analisis wacana kritis. Apakah model Verkluw, apakah model Van Dijk, apakah model Sarah Mills, atau model yang lain untuk mengungkap, untuk menelanjangi permainan-permainan yang ada di dalam penggunaan bahasa itu. Begitu ya, Dimas. Mungkin ada komentar? Masih ada komentar? Baik Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Oke. Teresia, apa yang kamu dapatkan? Atau ada masalah yang muncul? Baik Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Suaramu nggak jelas. Oh, sekarang Pak? Masih kurang keras. Mungkin Apa volumenya sinyalnya? Ini mungkin sudah volumenya. paling maksimal Pak volumenya. Itu sudah. Ya, Sekarang sudah jelas Pak. ya, ya. Oke baik Pak. Dari video yang tadi saya lihat, itu saya hanya mendapatkan satu video karena terkendala sinyal. Jadi saya itu menangkap bahwa analisis wacana itu merupakan suatu pendekatan ya Pak ya. Ya, Pendekatan analisis kebahasaan yang ternyata tidak sekedar teks saja, namun juga dilihat dari sisi sosial dan sisi budaya juga. Nah, di sini juga dapat dilihat fenomena-fenomena bahasa yang di lingkup sosial dan budaya. Kemudian tadi ada salah satu ahli juga memaparkan bahwa analisis wacana itu tidak bisa langsung ditangkap. Jadi analisis wacana itu nanti bisa tahu maknanya setelah wacana itu dipaparkan, kemudian kita baru bisa mengerti maknanya gitu. Kemudian kalau dari manfaatnya sendiri, saya menangkap bahwa analisis wacana itu merupakan upaya menggunakan penggunaan bahasa yang itu harus mempertimbangkan beberapa konteks seperti konteks sosial, konteks budaya, dan mungkin masih ada konteks lain atau pengetahuan lain untuk mempertimbangkan analisis wacana itu. Begitu Pak, kalau dari saya. iya. Jadi kalau supaya jelas perbedaan kajian-kajian linguistik abad 20 dan 21 ya, ketika menganalisis suatu judul berita, Mulyono akan crash landing, gitu. Ya, Mulyono akan crash landing, gitu. Itu kalau kajian linguistik struktural abad 20 maupun nanti Chomsky, itu hasilnya apa? Mulyono subjek, akan crash landing predikat. Begitu saja. Ya, sebagai judul begitu saja, subjek predikat saja. Tapi di dalam analisis wacana agak berbeda. Judul itu adalah salah satu tema yang mungkin. Ya, berarti kita dapat memprediksi
bahwa ketika judulnya adalah Mulyono akan crash landing, kita dapat menduga bahwa di teras berita isinya mesti membicarakan betapa sulitnya presiden di saat-saat akhirnya gitu. Kita tentu akan melihat Mulyono akan crash landing itu sebagai kalimat topik, kalimat utama gitu. Dan kita dapat menduga penjelasan dari kalimat utama itu mesti berupa fakta-fakta yang akan memperlihatkan betapa parahnya, betapa susahnya, betapa banyak hujatannya Pak Mulyono itu gitu. Ya. Itu jadi kalau melihat bagaimana ide gagasan itu dikembangkan menjadi suatu paragraf yang disebut dengan headline atau suatu paragraf yang disebut dengan teras berita misalnya. Ya. Nah kalau seperti itu tetap adalah analisis wacana. Tetapi ketika akhirnya crash landing itu tadi dikaitkan dengan konteks sosial politik yang ada di Indonesia, nah itu kajiannya menjadi analisis wacana kritis, ya, critical discourse analysis. Ada kata kritis itu yang membedakan. Karena nanti di situ butuh konteks budaya, konteks ideologi politik di Indonesia yang sedang terjadi. Kita akan bertanya siapa yang menang pemilu kemarin, ya, siapa yang menguasai perpolitikan Indonesia. Oh, ternyata di bulan-bulan September Oktober 2024 itu konteks politik di Indonesia tidak lagi dikuasai oleh presiden misalnya. Banyak partai-partai politik yang mulai meninggalkan presiden. Nah, tentu nanti itu akan membantu memaknai kata crash landing tadi itu. Ya, berarti semakin banyak orang tidak mendukung presiden, semakin banyak orang yang tidak setuju dengan presiden. Seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu persis batas di mana kita analisis wacana, di mana kita analisis wacana kritis. Saya boleh mengatakan bahwa analisis wacana itu satu tangga sebelum ke analisis wacana kritis. Sebelum kita mendalami pendekatan terhadap wacana yang namanya analisis wacana kritis, akan lebih baik kalau kita mendalami analisis wacana dulu. Karena analisis wacana kritis pun juga tidak bisa lepas dari kajian kebahasaan untuk menemukan apa kode-kode bahasa yang di dalamnya mengandung semiotik sosial. Seperti kata Halide tadi, ya, teks adalah bahasa yang digunakan dan di dalam bahasa itu ada semiotik sosial. Nah, itu harus ketemu dulu, ya. Itu ketemu dulu. Seperti itu, ya, Afila ya. Oke. Bagaimana dengan Fani? Halo Fani, masih capek kah? Ya, Pak. Masih sambil kerja. Nah, apa yang kamu temukan dari menyimak video tadi? Adakah sesuatu yang tidak dipahami atau ada pertanyaan atau kamu ingin menyampaikan apa? Silahkan. Iya, Pak. Mungkin saya ingin bertanya sih, Pak, setelah saya menonton video tadi, saya tertarik sekali dengan video yang kedua tadi yang memberikan contoh. Salah satunya yang video pertama tadi tentang selamat berbelanja di Indomaret. Nah, itu kan ada strategi marketing dari kata-kata tersebut untuk menarik orang. Lalu saya membayangkan saya sendiri sebagai apa ya, istilahnya Konsumen? pengguna, Pak. Iya. Jadi kan di situ kan biasanya banyak iklan-iklan produk kecantikan nih, Pak, ya, di Indomaret itu. Nah, di produk-produk kecantikan itu kan banyak sekali kalimat-kalimat, oh ini bisa menghilangkan flek, bisa menghilangkan jerawat, atau segala macam. Nah, apa yang saya ingin tanyakan, apakah bahasa juga bisa digunakan untuk memanipulasi orang lain ya, Pak? Eh, Oh iya. karena itu kan sebenarnya kata-kata yang dalam produk itu kan sebenarnya seperti eh, mempengaruhi seseorang untuk Iya, betul. nah Betul. itu saya tertarik tadi pas ada apa contoh tentang Indomaret itu, terus saya berpikir saya sering sekali belanja di Indomaret dan ternyata mungkin saya salah satu customernya. Terprovokasi ya. Ya, Pak. Akhirnya Ya,
Yang paling ekstrim, Fani, yang paling ekstrim itu hoak itu, ya, hoak itu. Analisis wacana itu Hoak itu bukan kan hanya penipuan dengan melihat bahasa, dari sisi kebahasaannya ya. saja, Yang paling tapi ekstrim juga juga itu melihat sisi-sisi yang bentuk-bentuk di luar hate speech, kebahasaan ya, seperti hate speech itu, ya. Jadi ungkapan kebencian itu kan juga memanipulasi bahasa itu. Dan demikian juga dengan iklan. Iklan itu akan menggunakan diksi pilihan kata, ya, yang menyerang rasa, ya, menyerang rasa dan akhirnya membuntukkan pikiran sosial, gitu, budaya, membuat politik, orang nggak dan rasional lagi gitu. Jadi maunya beli gitu. Nah, biasanya yang saya tahu sebagainya. kebanyakan tag bahasa iklan itu banyak dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk, ya. Van Dijk Sejarahnya itu. sendiri, Nah, dari situ nanti akan ketahuan struktur tema yang dipilih untuk iklannya itu apa. Kemudian itu tentu nanti bisa dilacak akar ideologinya apa gitu kan. Ya. Lalu mana kode-kode bahasa yang mendukung itu, ya. Nah, itu yang kalau kalau nanti kamu mengerjakan tugas di minggu ke-6 7 itu, di situ nanti ada satu iklan itu, ya, satu iklan tiket.com atau apa gitu. Nanti kamu akan tahu bagaimana bahasa itu dimanipulasi untuk mempengaruhi perasaan, ya, baik itu yang sifatnya positif maupun negatif, ya. Jadi bahasa-bahasa khotbah di masjid maupun di gereja itu kan juga menyerang analisis rasa itu, sekedar kajian teks membuat orang lalu dengan akhirnya mencari apa hubungan linguistik dan non-linguistik. mendukung, meyakini gitu Nah, kan. ia bertujuan Kalau iklan memberikan lalu suatu membeli cara gitu. untuk mendeskripsikan Kalau di ciri-ciri gereja kebahasaan, atau di masjid membuat kombinasikan orang dalam lalu sadar gaya berbuat suatu baik gitu kan. bahasa linguistik itu Tapi kalau kamu membaca fenomena-fenomena sosial bahasa-bahasa kebudayaan yang ada. yang ada di Wah, Instagram itu yang isinya hate speech gitu, kamu tidak kenal orangnya tapi begitu membaca tulisan-tulisan ikut membenci gitu loh. Nah, berarti kan bahasa dimanipulasi oleh penulisnya itu untuk mencari sebanyak mungkin follower yang membenci gitu kan. Nah, itulah bahasa tidak lagi netral, ya. Tapi kalau kajian linguistik semata itu tidak ada hubungannya, ya. Tadi saya katakan judul beritanya itu Mulyono akan crash landing gitu. Itu kalau kajian analisis struktural, analisis formal bahasa, ya sudah Mulyono subjek akan crash landing predikat. Oh, nggak ada emosi apa-apa tuh, hanya SP saja begitu. Iya kan? Tapi ketika itu dianalisis dengan analisis wacana kritis, wah itu, ya. Contoh lain misalnya, bagaimana media massa memperlakukan mahasiswa yang demo kemarin waktu mahasiswa itu turun ke gedung DPR MPR menanggapi sidang putusan MK yang dimanipulasi oleh DPR, ya. MK mengatakan bahwa umurnya sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan macam-macam gitu. Lalu siapapun yang punya 7% suara boleh mengajukan calon gubernur atau bupati. Nah, itu kan kemudian akan dimanipulasi oleh DPR, maka lalu mahasiswa pada turun. Nah, ketika mahasiswa pada turun ke jalan, itu ada berita-berita apakah di YouTube, apakah di podcast, ya, apakah di digital, koran digital yang melihat mahasiswa dari dua sisi yang berbeda. Ada yang mengatakan mahasiswa itu parlemen jalanan, gitu. Tapi ada yang mengatakan mahasiswa unjuk rasa, ya. Mahasiswa menyuarakan suara rakyat, gitu. Nah, coba kalau kita analisis, kalau itu kita analisis dengan linguistik struktural sama, kajian abad 20 itu sama, subjek predikat saja gitu. Tapi ketika kita menggunakan analisis wacana kritis, ketika mahasiswa dikatakan sebagai parlemen jalanan gitu, berarti apa? Parlemen itu adanya di DPR, penafsirannya kan. Lalu kalau itu dikatakan jalanan berarti itu tidak sah, ya. Berarti mahasiswa itu suatu kekuatan yang inkonstitusional gitu. Mahasiswa itu usulan-usulannya tidak melalui prosedur gitu, ya. Walaupun
demo itu juga diakui oleh undang-undang gitu. Tetapi mereka masih menggunakan kata-kata seperti itu gitu. Berbeda dengan demo mahasiswa atau unjuk rasa mahasiswa menyuarakan hati nurani rakyat. Nah, itu sangat sangat positif gitu ya. Memandang gerakan mahasiswa itu sebagai sesuatu hal yang positif gitu. Nah, itulah bahasa itu dimanipulasi oleh pihak-pihak dengan kepentingan mereka, kepentingan ideologis gitu. Ya, Pak Pran, silakan Pak Pran. Ya, Sehat terus ya, segera ya, sembuh ya. Heeh. Nah, itu Fani. Jadi setelah kita tahu itu bahasa tidak netral lagi. Makanya orang sangat berkepentingan menguasai Instagram, menguasai media sosial, menguasai eh, koran, majalah, lalu teknologi digital untuk pemberitaan itu dalam rangka itu memanipulasi publik. Jadi kadang-kadang yang diberitakan juga hoak, bukan sesuai kenyataan gitu kan. Jadi kalau saya membaca artikel dari Amerika, dari luar negeri itu ya, pemberitaan tentang Palestina di Indonesia itu 80% hoax semua, rekayasa semua gitu. Wah ini, tapi ya itu memang laku keras di Indonesia gitu. Dan itu orang bisa cari sumbangan untuk itu, padahal duitnya nggak sampai ke sana gitu. Aduh, ya seperti itulah. Kasihan bahasa. Maka kita harus punya kemampuan analisis wacana kritis supaya tahu ini kok seperti ini apa yang dimanipulasi gitu. Aslinya seperti apa? Fakta aslinya seperti apa? Ya. Ini sudah jauh dari fakta ini. Ya. Itu kira-kira Fani. Jadi hasil analisis wacana yang merupakan produk dari linguistik tidak bisa mengungkap itu. Tetapi kalau hasil analisis wacana kritis yang sifatnya multidisipliner, kaitan linguistik dengan ilmu sosial, ilmu politik, ilmu komunikasi, itu ampuh bisa membongkar permainan bahasa di berbagai media. Bahkan yang paling halus melalui humor misalnya, ya, melalui humor. Nah, di Jogja ada humor plesetan, ya, di Mas kalau Jogja humor plesetan. Tapi juga ada humor khas Papua. Wah, itu unik-unik itu. Itu bisa membongkar itu. Sebetulnya ada tujuan ideologis apa di balik humor itu, ya. Begitu Fani, apakah masih penasaran ada lagi? Sementara cukup, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Pak Hendro bagaimana? Selamat sore. Mm-mm. Hmm.
Ya. Itu berarti konteks budaya itu. Itu berarti konteks budaya. Ah, oh. Oke, ya, baik. Christina Marta, ada apa yang mau kamu sampaikan setelah membaca dan menyaksikan video, lalu mendengar diskusi tentang wacana, analisis wacana sebagai cabang linguistik yang mutakhir di abad 21. Silakan. Baik Pak, kalau dari video tadi yang saya tonton, saya mungkin hampir sama kayak Mbak Eta, karena saya baru nonton video yang satu ya Pak. Nah, secara keseluruhan yang saya ketahui bahwa analisis wacana itu adalah suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, halnya konteks sosial, budaya yang muncul dari teks. Di situ ada pendapat dari 3 ahli. Nah, secara keseluruhan itu analisis wacana itu semua pembicaraan itu tergantung dari konteksnya. Nah, di sini ada satu pengalaman bahwa saya kan juga salah satu masyarakat yang berasal dari Flores Timur ya Pak. Jadi kalau bicara itu memang kadang nadanya suka tinggi. Tapi sebenarnya dalam pembicaraan, konteks dalam lingkungan kerja misalnya, ketika ada yang bertanya, salah satu kata saja yang saya pakai, misalnya contoh kata kenapa. Misalnya mereka tanya, Bu Marta, kemarin habis dari mall ya? Habis nonton ya? Padahal saya responnya mungkin tidak bermaksud untuk menantang, tapi seperti kelihatan menantang. Iya, kenapa? Jadi, kok marah, kok ngegas? Loh enggak, sebenarnya saya enggak ngegas, cuman memang suara saya nadanya tinggi. Terus ada lagi yang tanya, oh kamu orang Flores ya? Orang Timur ya? Iya, kenapa memangnya? Nah, jadi sebenarnya itu bukan maksudnya menantang, santai. Kadang mereka, santai dong jawabnya, kan kita cuma tanya, tapi itu dalam konteks bercanda ya. Tapi dengan hal seperti itu, karena keseringan dibercandain seperti itu, saya merasa jadi kayak, oh apa nada saya yang salah ya? Atau suara saya yang memang nyaring ya? Tapi kadang memang saya sering menjelaskan ke mereka bahwa saya nggak marah, memang seperti itu gaya bicaranya. Dan saya juga ingin bertanya, Pak. Tadi kan yang Bapak jelaskan itu analisis wacana itu lebih condong ke dunia politik nih. Ya kan, lebih banyak kita menemukan kasus-kasus seperti itu di dunia politik. Kemudian ada juga, kemarin saya habis menonton berita, itu tentang salah satu ibu-ibu yang tidak terima adanya ibadah yang dilaksanakan di rumah seorang pendeta itu. Nah, padahal kan sebenarnya kalau dilihat-lihat masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang memang mayoritasnya Islam dan kita sangat menekankan sekali budaya toleransi. Namun ada beberapa oknum yang memang memaksa untuk agar keinginan mereka itu tercapai dari bahan-bahan bacaan yang mereka baca atau mereka sangat antusias sekali dengan agama mereka. Nah, kira-kira ini bagaimana caranya, apakah orang-orang ini memang bisa kita lihat dari segi analisis wacana atau memang mereka ada pengaruh dari hal lain tidak termaksud ke dalam analisis wacana? Karena biasanya orang-orang seperti ini sangat terpaku dengan bacaan-bacaan dari hal-hal yang intoleran seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kita mengaitkan suatu teks dengan sesuatu di luar teks, apakah itu ideologi kekuasaan, ya, dan lain sebagainya, itu berarti kita pakai frame analisis wacana kritis, critical discourse analysis, ya.
Tapi kalau suatu teks itu hanya dianalisis dari fenomena penggunaan kebahasaannya, ya, nah itu apakah misalnya kohesi koherensinya, ya, apakah diksi pilihan katanya, apakah apa namanya anafora, acuannya, kataforanya, ya, atau penggunaan gaya bahasanya, atau bagaimana pola-pola pengembangan paragrafnya, ya itu analisis wacana semata gitu, ya. Nah, ketika menghadapi satu uh, tuturan, tuturan kebencian dari seorang ibu tentang ibadah, ya. Nah, analisis wacana kritis pertama-tama akan mencari kode-kode bahasa apa yang diduga mengandung semiotik itu, gitu. Jadi misalnya dia mengatakan apa? Mengatakan sesuatu kalimat gitu, lalu dari kalimat itu akan ada kata-kata tertentu yang membuat kamu berkerenyit gitu. Ah ini dia pakai kata ini ya. Nah, itu mengandung semiotik sosial, ya. Itu mengandung pandangan ideologis dia dan masyarakatnya gitu. Nah, maka kita dapat menduga orang-orang yang menggunakan kata-kata itu berarti memiliki ideologi agama tertentu gitu. Dan ada banyak teori yang menyangkut paham-paham radikalisme beragama itu mesti begini itu bisa menjadi rujukan gitu. Artinya kata-kata tertentu, pilihan kata tertentu yang menunjukkan apakah itu kebencian atau hasutan dan lain-lain, itu mesti bersifat semiotis. Di situ mesti melambangkan sesuatu apa yang ada di pikiran dia. Nah, pikiran dia itu nanti bisa diklasifikasikan. Ini masuk di ideologi apa gitu. Seperti itu, ya. Oh, ideologi agama, radikal. Ya itu. Jadi itu berguna untuk membongkar, menelanjangi gitu. Dari statementmu itu akan ketahuan kamu itu siapa gitu. Istilahnya begitu. Nah, itu tidak mungkin dibongkar hanya menggunakan analisis wacana, ya. Tapi harus analisis wacana kritis. Karena kalau analisis wacana hanya mendasarkan pada konteks yang ada di dalam teks itu, konteks sebelumnya atau sesudahnya. Atau mungkin juga seperti yang kamu ceritakan tadi, hanya memanfaatkan konteks non-linguistis seperti intonasi. Ya toh? Nah, memang itu khas di tempat kami itu. Intonasi seperti itu hal yang biasa gitu. Tapi bagi budaya lain yang intonasinya beda, oh ya terkejut ya. Saya juga terkejut ketika melakukan riset di pedalaman Asmat gitu ya. Kami kan tidak tahu bahasa Asmat. Kadang karena dia bicara itu pakai bahasa Indonesia campur bahasa Asmat gitu kan. Jadi menggunakan campur kode, alih kode gitu. Ada satu tokoh masyarakat yang bicara itu keras sekali, mengepal-ngepal gitu. Karena saya nggak tahu artinya, maka waduh marah orang ini. Saya sudah kelimpungan, waduh ini gagal ini penelitian kita nih. Mereka marah sekali gitu kan. Tapi ternyata apa? Ternyata ada yang menjelaskan bahwa oh, anu Pak, dia sedang memuji-muji salah satu tokoh di sini yang dulu maju DPRD tapi tidak jadi gitu. Tapi ya itu tadi intonasinya itu tidak ada beda seperti orang marah gitu. Sehingga kita yang mendengar apalagi tidak tahu artinya gitu, ya penafsirannya bisa berbeda gitu, ya. Nah itulah itu aspek linguistik yang terikat budaya kadang-kadang seperti itu, ya. Begitu ya, Afila. Begitu ya, Marta. Iya, Pak. Siapa lagi? Yamina sudah bebas ini? Apakah saya terdengar, Pak? Suaramu nggak ada. Halo, Ya, ya. Silakan nimbrung. Silakan terdengar berkomentar. jelas kan, Pak? Jelas, jelas. Ya. Mohon maaf ya, Pak, saya baru selesai tadi karena ada presentasi. Jadi saya tadi belum sempat menonton video dua-duanya, tapi di sini tadi saya mengikuti perbincangan oleh Pak Wit. Sini saya mencatat bahwa
analisis wacana itu merupakan pengkaji unsur dasar linguistik. Sedangkan untuk analisis wacana kritis itu dia mengkaji wacana dan makna pragmatiknya tentang konteks, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu yang saya tangkap. Bukan pragmatik ya. Jadi yang namanya bahasa sebagai semiotik sosial itu larinya nanti ke analisis wacana kritis, bahasa sebagai tindakan larinya ke pragmatik. Nah, gitu lah. Oh, Dan iya Pak. ya. Terus, Ya, baik Pak. Ya, itu Pak. Mungkin saya juga mau sedikit cerita ya Pak terkait pengalaman saya, terutama saya waktu melaksanakan PLP di Padang sini. Jadi karena saya dari Jogja, saya sempat culture shock di sini Pak. Mungkin sama oh iya seperti kan? Mbak Marta. Iya Pak, mungkin sama seperti Mbak Kalau Marta tadi. Marta yang lainnya yang shock. Tadi Kalau saya kamu yang yang shock. iya Pak, karena di Jawa kebiasaan dengan kelemah lembutannya, terkenal kelemah lembutannya. Gitu ya. Saya di sini dengan kelemah lembutan yang saya bawa dari Jogja, justru mereka nggak paham apa yang saya omongkan. Kadang kayak Oh. Bu Nada kurang kenceng suaranya, kayak gitu Pak. Terus saya juga pengalaman kemarin waktu pertama kali masuk ke kelas, itu anak-anak tuh bahasanya tuh yang menyentak-nyentak seperti itu Pak. Terus saya bilang pelan-pelan ngomongnya kayak gitu. Ternyata kata dia, enggak Bu, saya tuh nggak nyentak, tapi saya memberitahu kayak gitu. Jadi kayak Iya. benar-benar apa ya Pak ya? Perbedaannya itu sangat terlihat jelas terhadap intonasi kalau menurut saya Pak. Seperti itu sih Pak. Oke. Jadi kalau yang kamu sampaikan dan Marta sampaikan tadi sebetulnya wilayah garapannya ada pada sosiolinguistik ya. Itu bicara masalah dialek, idiolek ya. Jadi penggunaan bahasa yang memiliki kesamaan secara geografis dengan penutur-penutur di wilayah itu. Dan itu membentuk ciri khas tertentu gitu ya. Itu sebetulnya wilayahnya wilayah sosiolinguistik, kita bicara masalah dialek ya, dialek gitu, kekasan. Tapi kalau sama-sama dialek, sama-sama dari geografi tertentu, tapi kita masih bisa membandingkan antara individu A, B, C begitu. Nah, itu sudah bicara idiolek, gaya khas pribadi gitu ya. Gaya khas pribadi gitu. Kalau misalnya Marta itu bicara di balik tembok, saya nggak lihat wajahnya gitu. Lalu saya tahu, oh ini Marta ini. Ini berarti idiolek gitu. Idiolek. Ya. Tapi kalau Marta bicara seperti halnya teman-teman NTT yang lain begitu, nah itu dialek gitu. Itu sangat berbeda dengan gayanya Yermina gitu ya, yang lembut ya, kadang dikatakan kurang keras, kurang jelas gitu kan. Ya, itulah dialek ya, itu dialek. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, di tugas itu saya sodorkan ada 6 artikel. Ya, ada 6 artikel, mungkin ada 1 abstrak ya. Lalu di bagian tugas itu juga ada tabel analisis. Ketemu kan dengan MS Word ya, dokumen ya. Nah, silakan 6 artikel itu di kolom nomor itu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu artikelnya tulis judulnya apa? Judul masing-masing judulnya apa sampai 6. Nah, baru kemudian di 3 kolom berikutnya itu Anda analisis berdasarkan kriteria yang saya tuliskan di situ. Ya. Dengan demikian nanti Anda akan bisa memilah mana artikel yang analisis wacana, mana artikel yang analisis wacana kritis. Gitu. Ya. Jadi kalau analisanya itu hanya semata-mata hasil akhirnya itu mendeskripsikan suatu bahasa, ya, itu berarti analisis wacana. Tapi kalau hasil akhirnya itu berupa pengkaitan dengan konten-konten di luar kebahasaan, apakah itu terkait dengan masalah kesetaraan, ya, kesetaraan gender, ya, apakah itu berkaitan dengan ideologi tertentu, apakah itu berkaitan dengan kekuasaan, ya, dominasi, hegemoni, ya, dan lain sebagainya, maka kita bisa menduga itu adalah analisis wacana kritis.
Tapi jangan terkecoh karena analisis wacana kritis itu tangga pertama untuk menemukan kode semiotik itu tetaplah menggunakan bahasa. Apakah strukturnya, apakah diksinya, apakah kalimatnya, begitu. Tapi nanti itu akan dianggap sebagai semiotik. Kode-kode itu harus dicari, diinterpretasikan. Dan ketika menginterpretasikan itu dituntun oleh konteks tadi. Konteks budaya Jawa dan konteks budaya Padang, Palembang berbeda, ya, berbeda. Maka salah satu contoh misalnya, ini Pak Hendro ini, nanti Pak Hendro mesti tahu persis itu. Pada waktu saya menikahkan anak saya, kebetulan menantu saya dari Batak, dari Danau Toba, gitu. Lalu kami mengikuti serangkaian acara adat di sana, dan mereka pun juga mengikuti serangkaian adat di Jawa, gitu. Tapi peristiwa pertama ini yang membuat saya minta maaf, saya malu, gitu. Karena perbedaan budaya yang saya lupa untuk menerapkan karena sudah menjadi tradisi. Ketika saya dijamu makan, ya di sana. Ini perbedaan masalah makan di Jawa dan di Batak, ya. Kalau di Jawa khususnya Jogja, itu dari dulu orang tua itu selalu mengatakan apa? Kalau kamu bertamu, kalau kamu disuguhi makanan minuman, kamu makan secukupnya. Jangan habiskan. Itu tidak sopan. Itu menunjukkan kalau kamu tuh rakus, gitu. Itu yang doktrin yang di apa diberikan pada kami itu. Jadi itu value-value budaya Jawa gitu. Dan itu sudah di bawah sadar. Artinya ketika kita membawa piring maju dalam perjamuan itu, kita otomatis itu tangan itu sudah ngerti nggak ngambil banyak gitu kan. Nah, pada waktu saya di rumah besan itu saya mengambil sedikit gitu kan. Wah, besan saya nggak enak hati lalu gimana nggak enak ya makanannya ya. Waduh, kalau lalu ingat, wah ini mohon maaf ini, saya nambah lagi dah, saya gitu. Di situ ya, ternyata di sana itu salah satu bentuk apa penghormatan, salah satu bentuk apa namanya kedekatan itu ya kita makan banyak gitu. Bahkan setelah tahu itu saya nggak ragu-ragu. Saya kalau ada pesta gitu saya nggak makan dulu dari siang gitu supaya perutnya bisa ngisi banyak gitu ya. Kalau mau berangkat sudah makan kan cilaka itu ya. Nah, bahkan ketika pesta itu ketika sudah tahu gitu oleh saudara saya yang di Batak itu saya dilindungi itu. Stop dulu kamu. Ini biarkan yang dari Jawa makan dulu nanti nggak kebagian nanti. Nah itu cross culture understanding ya. Nah cross culture understanding itu juga perlu sebagai konteks budaya ketika menafsirkan kode-kode semiotik gitu. Jadi perkara makan sedikit tadi kalau ditafsirkan dalam budaya Batak artinya nggak sopan gitu. Tapi kalau di Jawa artinya sopan gitu loh. Seperti itu ya, seperti itu. Oke, apalagi? Nah, kalau tidak ada, maka saya minta Anda sebagai latihan ya, Anda unduh 6 artikel itu, Anda baca judulnya, masalahnya, teori yang digunakan, temuan, cara analisisnya, temuannya begitu, lalu nanti Anda putuskan itu AW atau AWK gitu. Itu AW atau AWK gitu ya. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Fani, Marta, Hermina, Dimas, Teresia, dan Hendro ya. Saya akan mengakhiri. Silahkan Anda lanjut dengan mengunduh, membaca artikel itu, lalu mulailah diotak-atik ya, berdasarkan buku-buku analisis wacana dan analisis wacana kritis. Nanti ketika Anda sudah level ini bisa memahami, nanti saya kirim buku-buku aslinya yang tentu lebih berat, tapi itulah sumber aslinya gitu ya. Dan ini sebagai pengantar supaya Anda mencicipi dulu, enak enggak ini ya, asam, manis, pahit atau pedas enggak ini, ya nanti kalau sudah ketemu Pak nano-nano, nanti kita kasih yang ya.
Baik, terima kasih. Selamat istirahat ya. Kasihan itu yang jam 3 baru selesai kerja. Emangnya saya juga enggak, saya juga dari jam 7 ngajar. Tapi kita nikmati saja ya. Kita nikmati saja. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Nanti kita akan bahas per artikelnya ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak, selamat Ya, Pak, terima sore. kasih, Ya. Pak.